Selamat datang di channel Gen Sukses Media. Video ini berisi rangkuman materi mata pelajaran IPA bab 3 tentang struktur dan fungsi bagian tumbuhan untuk siswa kelas 8 semester 1. Materi pada video kali ini yang akan dibahas yaitu adalah pertama mengenai struktur dan fungsi bagian tumbuhan yang mencakup beberapa materi seperti struktur dan fungsi akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji. Kedua ada struktur dan fungsi jaringan tumbuhan yang mencakup beberapa materi yaitu jaringan meristem, jaringan dewasa, struktur dan fungsi jaringan akar, batang, serta daun. Kemudian ketiga nanti ada yang namanya teknologi yang terinspirasi dari struktur jaringan tumbuhan. Kita mulai dari rangkuman pertama. Bagian tumbuhan atau disebut juga organ merupakan kumpulan dari beberapa macam jaringan yang berbeda dan membentuk satu kesatuan untuk melakukan fungsi tertentu. Secara umum, organ penyusun tumbuhan berpembuluh dapat dikelompokkan menjadi organ vegetatif dan organ generatif. Organ vegetatif merupakan organ tumbuhan yang berfungsi untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan, terutama berguna untuk penyerapan, pengolahan, pengangkutan, dan penimbunan zat-zat makanan. Organ vegetatif tumbuhan berpembuluh terdiri atas akar, batang, dan daun. Kemudian organ generatif merupakan organ tumbuhan yang berfungsi dalam proses perkembangbiakan secara generatif atau seksual. Pada tumbuhan berbiji tertutup atau angiosperme, organ generatif terdiri atas bunga, buah, dan biji. Kita masuk pada pembahasan struktur dan fungsi akar. Struktur luar dari akar terdiri atas tudung akar, daerah pertumbuhan akar, dan bulu akar. Terdapat dua jenis sistem perakaran pada tumbuhan, yaitu serabut dan tunggang. Tumbuhan monokotil seperti padi, jagung, dan rumput memiliki sistem perakaran serabut. Sebaliknya, pada tumbuhan dikotil seperti kacang tanah dan mangga memiliki sistem perakaran tunggang. Berikut ini adalah beberapa fungsi akar bagi tumbuhan, antara lain, pertama untuk menyerap air serta mineral dari dalam tanah. Kedua, untuk mengangkut air serta zat-zat makanan ke seluruh tubuh tumbuhan. Ketiga, untuk menunjang dan juga memperkokoh berdirinya tumbuhan. Kemudian untuk menyimpan cadangan makanan sebagai alat perkembangbiakan vegetatif. Dan pada tumbuhan tertentu akar digunakan sebagai alat respirasi, misalnya pada tumbuhan bakau. Kita lanjut pada struktur dan fungsi dari batang. Dilihat dari struktur luarnya, batang setiap tumbuhan tentu berbeda-beda. Seperti panjang pendek antara pohon satu dengan pohon lainnya tidak sama. Ini bisa terjadi karena dipengaruhi oleh sifat genetis dan kondisi lingkungan seperti pengaruh cahaya, suhu, dan kesuburan tanah. Pada batang terdapat nodus atau buku, yaitu tempat tumbuhnya daun, dan juga terdapat internodus, yaitu daerah di antara dua buku atau nodus. Berdasarkan pada keadaannya, batang dibedakan menjadi dua macam, yaitu tumbuhan lunak, yaitu tumbuhan herba, dan tumbuhan berkayu. Batang tumbuhan monokotil memiliki ruas-ruas batang yang terlihat jelas, sedangkan batang tumbuhan dikotil memiliki ruas-ruas batang yang tidak terlihat begitu jelas. Berikut ini adalah beberapa fungsi batang bagi tumbuhan, antara lain, pertama, sebagai tempat untuk menyimpan cadangan makanan. Kedua, sebagai tempat melekatnya daun, bunga, dan buah. Ketiga, untuk menyalurkan air serta garam atau mineral dari akar sampai ke daun dan juga menyalurkan zat makanan dari daun ke seluruh tubuh. Dan batang berfungsi untuk mengarahkan tumbuhan supaya mendapatkan cahaya matahari yang cukup. Lanjut pada struktur dan fungsi daun. Daun merupakan bagian dari tumbuhan yang berbentuk lebar dan pipih serta berwarna hijau karena mengandung klorofil. Setiap tumbuhan memiliki bentuk, ukuran,
dan warna daun yang berbeda untuk mencirikan tumbuhan tersebut. Peruratan daun merupakan ciri untuk mengetahui suatu tumbuhan termasuk monokotil maupun dikotil. Daun monokotil memiliki peruratan daun yang sejajar, sedangkan tumbuhan dikotil memiliki peruratan daun yang menjala. Adapun fungsi daun pada tumbuhan diantaranya adalah sebagai tempat untuk melakukan fotosintesis, sebagai organ pernapasan, yaitu melalui stomata, dan sebagai tempat terjadinya penguapan air, serta sebagai alat untuk perkembangbiakan tumbuhan. Lanjut pada pembahasan berikut mengenai struktur dan fungsi bunga. Secara umum, bunga tersusun atas dua bagian utama, yaitu perhiasan bunga dan alat reproduksi bunga. Perhiasan bunga meliputi tangkai, kelopak, dan mahkota. Sedangkan alat reproduksinya berupa benang sari, yaitu sebagai alat kelamin jantan, dan putik sebagai alat kelamin betina. Bunga yang memiliki bagian-bagian tersebut disebut sebagai bunga lengkap. Sedangkan bunga yang tidak memiliki salah satunya disebut dengan bunga tidak lengkap. Fungsi bunga adalah sebagai organ reproduksi, tempat berlangsungnya penyembuhan dan pembuahan. Lanjut ke struktur dan fungsi buah dan biji. Secara umum, buah berkembang dari bagian alat kelamin betina yaitu putik yang biasa disebut dengan bakal biji. Struktur buah yang lengkap terdiri dari biji, daging buah, dan kulit buah. Buah inilah yang membungkus dan melindungi biji. Berdasarkan jenisnya, buah dibedakan menjadi dua macam, yaitu ada buah sejati yang merupakan jenis buah yang terbentuk dari bakal buah. Contohnya yaitu pada buah alpukat, pepaya, dan mangga. Kemudian ada jenis buah semu yang merupakan jenis buah yang terbentuk dari bakal buah dan bagian-bagian lain dari bunga. Contohnya dapat ditemui pada jambu monyet, cempedak, dan nanas. Fungsi buah adalah sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan dan sebagai tempat biji. Lanjut pada pembahasan biji. Di dalam bakal buah terdapat bakal biji dan di dalam bakal biji terdapat suatu embrio yang merupakan calon individu baru. Embrio yang berada dalam bakal biji terdiri dari akar lembaga, daun lembaga, dan batang lembaga. Bakal biji merupakan bagian di mana terjadinya pembuahan yang berkembang menjadi biji. Struktur dan fungsi jaringan tumbuhan. Organ tumbuhan tersusun atas berbagai jenis jaringan. Sel-sel pada tumbuhan yang memiliki struktur yang sama akan terintegrasi menjadi suatu jaringan dan memberikan fungsi tertentu pada tubuh tumbuhan. Berdasarkan aktivitas pembelahan sel penyusun jaringan selama masa pertumbuhan dan perkembangan, jaringan tumbuhan dapat dikelompokkan menjadi jaringan meristem dan jaringan permanen. Jaringan meristem atau jaringan embrional. Jaringan meristem atau disebut juga jaringan embrional adalah jaringan yang sel-selnya aktif membelah diri secara mitosis. Hal ini menyebabkan sel-sel tumbuhan semakin bertambah dan menyebabkan tumbuhan mengalami pertambahan tinggi dan volume. Berdasarkan asal terbentuknya, jaringan meristem dapat dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu meristem primer dan meristem sekunder. Meristem primer menyebabkan pertumbuhan primer pada tumbuhan, yaitu ditandai dengan pertumbuhan vertikal atau perpanjangan akar dan batang. Meristem sekunder berasal dari sel-sel dewasa yang berubah sifatnya menjadi meristematik kembali atau kembali aktif membelah. Meristem sekunder dengan aktivitas kambium menyebabkan tumbuhan mengalami pertumbuhan sekunder sehingga batang menjadi besar. Lanjut pada jaringan dewasa atau jaringan permanen. Jaringan dewasa atau disebut juga jaringan permanen merupakan jaringan yang bersifat non-meristematik atau tidak aktif membelah. Jaringan ini berasal dari pembelahan sel-sel meristem primer
dan sel-sel meristem sekunder yang telah mengalami diferensiasi atau mengalami perubahan bentuk sehingga memiliki fungsi tertentu. Berdasarkan fungsi jaringan dewasa, dibedakan menjadi 4, yaitu jaringan pelindung, jaringan dasar, jaringan penyokong, dan jaringan pengangkut. Pertama, jaringan pelindung. Jaringan pelindung terdapat di seluruh permukaan luar tumbuhan. Tumbuhan membutuhkan jaringan pelindung untuk melindungi bagian dalam tumbuhan dari berbagai pengaruh luar yang merugikan, misalnya hilangnya air akibat suhu yang meningkat dan melindungi dari kerusakan mekanik. Contoh dari jaringan pelindung yaitu jaringan epidermis. Sel-sel epidermis dapat berkembang atau mengalami modifikasi menjadi alat pelindung tambahan, misalnya stomata yaitu mulut daun, sisik, trikoma atau rambut-rambut, dan duri atau spina. Berikut ini adalah gambaran dari jaringan pelindung epidermis. Masuk pada jaringan dasar. Jaringan dasar merupakan jaringan yang hampir terdapat pada seluruh bagian tumbuhan. Jaringan ini berperan penting dalam semua proses fisiologi atau metabolisme pada tumbuhan. Contoh dari jaringan dasar ini yaitu jaringan parenkim. Jaringan parenkim dapat berdiferensiasi menjadi banyak jenis jaringan parenkim lain. Misalnya, berdiferensiasi menjadi parenkim cadangan makanan, dan pada daun berdiferensiasi menjadi jaringan palisade dan jaringan bunga karang yang berfungsi dalam proses fotosintesis. Ketiga, ada jaringan penyokong atau penguat. Jaringan penyokong merupakan jaringan yang berperan untuk menunjang bentuk tubuh tumbuhan. Berdasarkan bentuk dan sifatnya, jaringan penyokong dapat dibedakan menjadi 2 macam, yaitu jaringan kolenkim dan jaringan sklerenkim. Jaringan kolenkim merupakan jaringan yang berfungsi untuk menyokong bagian tumbuhan yang masih muda. Sel-sel jaringan kolenkim memiliki dinding sel yang mengalami penebalan namun tidak merata. Jaringan sklerenkim merupakan jaringan penguat yang bersifat permanen. Jaringan sklerenkim berfungsi untuk menyokong tubuh tumbuhan yang sudah tua. Keempat, ada jaringan pengangkut atau vaskuler. Jaringan pengangkut terdiri atas 2 jenis yaitu xilem dan phloem. Xilem berfungsi untuk mengangkut air dan zat-zat terlarut di dalamnya dari akar menuju daun. Kemudian phloem berfungsi untuk mengangkut makanan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. Kita lanjut pada rangkuman yang belum selesai, Gen. Masuk ke jilid 2. Materi pada video 2 ini atau lanjutan yaitu ada struktur dan fungsi jaringan akar, batang, dan daun. Kemudian lanjut pada teknologi yang terinspirasi dari struktur jaringan tumbuhan. Kita mulai dari rangkuman materinya. Struktur dan fungsi jaringan akar. Struktur jaringan penyusun akar dari luar ke dalam penampangnya terdiri dari jaringan-jaringan sebagai berikut. Pertama ada epidermis. Epidermis memiliki rambut akar sebagai aktivitas sel-sel di belakang titik tumbuh yang berfungsi untuk memperluas bidang penyerapan dari akar. Kedua, ada jaringan korteks yang merupakan jaringan yang berfungsi sebagai tempat menyimpan cadangan makanan. Di dalam korteks pada akar terdapat jaringan-jaringan antara lain parenkim, kolenkim, dan sklerenkim. Kemudian ada endodermis yang merupakan selapis sel yang menjadi pembatas antara korteks dan stel atau silinder pusat. Fungsinya adalah sebagai pengatur jalannya larutan yang diserap dari tanah masuk ke silinder pusat. Kemudian ada stel atau silinder pusat, merupakan jaringan yang berfungsi sebagai alat angkut air dan mineral ke dalam seluruh anatomi tumbuhan. Stel pada akar tersusun dari jaringan-jaringan berupa perisikal atau perikambium, berkas pengangkut, dan empelur. Struktur dan fungsi jaringan batang. Seperti halnya akar, batang juga memiliki epidermis, korteks, dan berkas pengangkut.
Bagian terluar batang yang masih muda tersusun atas jaringan epidermis. Pada batang tumbuhan dikotil yang sudah dewasa, epidermis akan rusak dan digantikan oleh periderm atau jaringan gabus. Pada bagian yang lebih dalam dari epidermis terdapat yang namanya korteks. Korteks pada batang juga tersusun atas jaringan parenkim. Pada beberapa tumbuhan seperti tebu, kentang, dan rimpang kunyit, di daerah korteks inilah cadangan makanan disimpan. Berkas pengangkut pada batang merupakan kelanjutan berkas pengangkut pada akar. Melalui berkas pengangkut ini, air dan mineral yang diserap akar diteruskan oleh berkas pengangkut pada batang untuk menuju daun. Pada batang dikotil, berkas pengangkut tersusun dalam lingkaran, sedangkan pada batang monokotil, berkas pengangkut tersebar. Antara silem dan flom pada berkas pengangkut tumbuhan dikotil, terdapat kambium vaskuler yang aktif membelah. Lanjut pada struktur dan fungsi jaringan tumbuhan. Pada permukaan atas dan bawah daun, terdapat jaringan yang disebut epidermis. Jaringan ini berfungsi melindungi jaringan di dalam daun. Pada beberapa tumbuhan, daun juga dilapisi oleh lapisan lilin yang disebut kutikula yang berfungsi untuk mengurangi penguapan. Sel-sel epidermis dapat mengalami modifikasi menjadi stomata, sisik, dan rambut-rambut. Stomata pada daun berperan penting dalam proses fotosintesis. Di bawah lapisan epidermis atas, terdapat jaringan yang berbentuk silinder, tersusun padat menyerupai tiang, dan banyak mengandung klorofil. Jaringan ini disebut jaringan palisade atau jaringan tiang. Di bawah jaringan palisade, terdapat jaringan bunga karang, tersusun dari sel-sel yang bentuknya tidak teratur, tersusun longgar, dan juga mengandung klorofil. Kedua jaringan ini merupakan jaringan mesofil. Jaringan mesofil ini sebenarnya merupakan jaringan parenkim yang mengandung klorofil. Di dalam jaringan mesofil inilah terjadi proses fotosintesis. Pada tumbuhan monokotil, mesofil tidak berdiferensiasi menjadi jaringan palisade dan jaringan bunga karang, tetapi tersusun atas sel-sel parenkim yang mengandung klorofil yang memiliki ukuran seragam. Di dalam daun juga terdapat jaringan silem yang membawa air dan mineral dari batang dan jaringan phloem yang berfungsi membawa hasil fotosintesis dari daun untuk disalurkan ke seluruh tubuh tumbuhan. Kita masuk pada pembahasan mengenai teknologi yang terinspirasi dari struktur jaringan tumbuhan. Pertama ada lampu yang menyala dan mati sendiri. Biasanya kita sering kelupaan untuk mematikan lampu. Dengan kemajuan teknologi, peneliti membuat lampu yang bisa menyala dan mati sendiri sesuai dengan keadaan hari. Lampu tersebut dapat dipasangi sensor cahaya yang disebut sebagai fotoresistor atau light dependent resistor. Teknologi ini terinspirasi dari stomata tumbuhan. Kedua ada Habitat 2020 yang merupakan penerapan biomimikri tumbuhan dalam arsitektur. Bangunan tersebut dibangun di Tiongkok dengan lapisan eksterior didesain menyerupai kulit tumbuhan sungguhan. Namun berbeda dengan lapisan dinding pada umumnya, lapisan kulit ini sampai seperti permukaan daun yang punya stomata. Ketiga ada jaket Omnius yang terinspirasi dari sistem ventilasi penguapan yang dilakukan stomata pada daun tumbuhan. Adapun jaket ini memiliki banyak mata yang secara otomatis dapat membuka menutup sesuai dengan suhu tubuh si pengguna. Keempat, ada solar ivy. Bunga ivy adalah tumbuhan yang banyak hidup di benua Eropa. Tumbuhan tersebut merambat pada dinding bangunan untuk mendapatkan sinar matahari yang diperlukan untuk fotosintesis. Pertumbuhan tumbuhan yang merambat dan struktur daun tumbuhan tersebut menginspirasi ilmuwan untuk mengembangkan pembangkit listrik. Pembangkit listrik tersebut dikenal dengan nama solar EV. Solar EV ini dapat dipasang dengan pola sesuai dengan keinginan kita sehingga memiliki nilai estetika yang bagus, namun tetap dapat menghasilkan energi listrik dari sinar matahari. Demikian rangkuman materi mata pelajaran IPA bab 3 tentang struktur dan fungsi bagian tumbuhan untuk siswa kelas 8 semester 1. Semoga bermanfaat.
Sampai jumpa di video lainnya. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan tekan lonceng notifikasinya agar kalian mendapatkan pemberitahuan saat Gen Sukses mengupload video baru nantinya. Terima kasih.